Shalom saudara, pernah lihat gak pohon durian berbuah mangga atau pohon jeruk berbuah apel? Tentu tidak mungkin itu terjadi secara alamiah, bukan? Nah, Yesus pernah menjelaskan kepada orang banyak kalau tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Karena itu, sebagai orang percaya, sangat penting untuk kita memastikan keselamatan kita menghasilkan buah-buah pertobatan. Karena itu, di dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai person and purpose. Sedih sekali kalau kita mendengar kabar mengenai hamba-hamba Tuhan yang berjatuhan di dalam ladang pelayanan, dalam area kekudusan, moral, dan kehidupannya yang ternyata tidak sesuai dengan pemberian firman. Padahal, ini bukanlah kehendak yang Allah minta bagi setiap orang percaya. Yesus berkata di dalam Matius 7 ayat 22-23, di mana pada hari-hari terakhir akan banyak orang berseru, memanggil namanya, menunjukkan karunia bernubuat, mengusir setan, dan banyak mengadakan mukjizat. Tetapi nyatanya Yesus tidak mengenal mereka. Wah, rupanya banyak melakukan pelayanan tidak menjamin kita dikenal oleh Tuhan Yesus. Adalah sebuah kesia-siaan kalau kita sibuk melayani dan mengira itu adalah jaminan kehidupan kekal kita. Terlebih penting adalah agar diri kita dikenal oleh Yesus sebagai anak-anaknya dan hamba-hambanya yang baik dan setia. Mungkin saudara bertanya, mengapa Yesus tidak mengenal orang-orang yang mengaku sudah melakukan hal yang kelihatannya rohani? Ada beberapa jawaban. Yang pertama, karena pelayanan yang menggunakan karunia rohani adalah pemberian atau anugerah semata dari Tuhan. Tetapi karunia rohani ini perlu ditampung di dalam kapasitas yang benar. Karunia yang Roh Kudus berikan diperuntukkan untuk kepentingan pelayanan di tubuh Kristus. Kapasitas untuk menampung karunia ini bisa disebut sebagai buah roh. Nah, inilah bagian dari pengudusan hidup, di mana Roh Kudus bersinergi dengan kita, menumbuhkan yang sesuai dengan Yesus dalam hidup kita. Karunia tanpa karakter adalah jalan pintas menuju kehancuran. Yang kedua, hal ini ditegaskan dalam Kejadian 1 ayat 26, di mana manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah terlebih dahulu agar mereka berkuasa untuk menjalankan tugasnya. Perhatikan saudara, bahwa manusia harus serupa dan segambar dengan Allah agar mereka berkuasa, bukan sebaliknya. Dalam bahasa Inggrisnya, manusia disebut sebagai human being, bukan human doing. Artinya apa? Keberadaan kita sebagai rupa dan gambar Allah harus nyata terlebih dahulu, sembari kita melakukan pelayanan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Dari sini kita mengerti kenapa Yesus berkata, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Lantas, kalau kita mendengar ada orang-orang di dalam pelayanan, khususnya hamba Tuhan, yang jatuh dalam dosa, apa yang harus kita lakukan? Pertama, sebagai orang percaya, kita harus mendoakan agar kasih karunia Tuhan memampukan dia untuk bertobat dan kembali kepada jalan yang benar. Kita sebagai orang percaya mungkin bereaksi dengan menyatakan kekecewaan kita dan mungkin bisa mundur dari pelayanan. Atau kita memilih jalan yang lebih baik. Kita bertumbuh di dalam kedewasaan rohani dengan mengampuni hamba Tuhan tersebut. Introspeksi diri kita yang juga rentan terhadap godaan dosa. Dan mendukung untuk proses pemulihan itu bisa terjadi. Terkadang gereja terjebak dalam menghakimi tanpa kasih. Ayat firman memang menyatakan bahwa kita menghakimi mereka yang ada di dalam gereja untuk tujuan pendisiplinan. Tetapi Yesus juga mengajarkan untuk kita tidak cepat melihat selumbar di mata orang lain, tetapi balok di mata kita sendiri diabaikan. Bagi mereka yang dipilih untuk menjadi hamba Tuhan, yang melayani di rumahnya, ataupun setiap kita sebagai jemaat Tuhan, perlu memiliki budaya saling. Saling apa? Saling mendoakan, saling menasihati, saling mendukung di dalam kasih dan iman. Karena apa? Karena tujuan kita semua sama, menyelesaikan pertandingan iman dengan baik. Untuk penjelasan selengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara.
Saya percaya kita bersukacita hari ini. Dengan saya Abel, berikut GBI Gunung Padang News Update minggu ini. Kasihnya besar, ku jadi pemenang, ku jadi pemenang. Kita bangsa terpilih. Persembahan dapat dimasukkan di kotak dekat pintu masuk setelah ibadah atau dapat diberikan melalui transfer ke rekening berikut. Hari Kamis ada ibadah WBI di gereja jam 6 sore. Bagi para wanitanya Allah, jangan lupa untuk hadir dalam ibadah WBI tersebut. Untuk info lebih lanjut, dapat dilihat di grup WhatsApp. Hai anak-anak kids, jangan lupa hari Minggu ada ibadah kids yang dilaksanakan jam 8 pagi di lantai 2 gedung gereja. Bagi para orang tua, diharapkan untuk mengingatkan anaknya beribadah kids. Info lebih lanjut dapat dilihat di grup kids. Persembahan syukur awal tahun dapat diberikan menggunakan amplop yang tersedia di bagian asar dan dimasukkan ke kotak persembahan. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi bendahara gereja. Gereja akan mengadakan prophetic gathering atau retreat pelayan Tuhan yang dilaksanakan di Platin pada tanggal 17-18 Februari. Dan untuk info lebih lanjut dapat menghubungi seksi ibadah. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan dalam bidang apapun, dapat menghubungi kontak berikut atau dapat langsung ke kantor sekretariat gereja pada jam kerja. Dibenarkan, diselamatkan, anugerahnya takkan habis. Dibenarkan, diselamatkan, anugerahnya takkan habis. Kita bangsa terpilih, iman terjadi. Aku punya kekuatan besar, iman terjadi. Bangsa yang kudus, kepunyaan Allah, bangsa terpilih, iman terjadi. Bangsa yang kudus, kepunyaan Allah. Mazmur 20 ayat 5 berkata, "Kami mau bersorak-sorai tentang kemenangan-Mu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaan-Mu." Demikian GBI Gunung Padang News Update minggu ini. Bangkit dan jadilah pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, Shalom. Sekali lagi saya mau dengar semangatnya GBI Gunung Padang pagi hari ini, Shalom. Shalom, beri tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus kita, haleluya, haleluya. Sungguh anugerah yang luar biasa ketika pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul bersama-sama di tempat ini, menaikkan rasa syukur kita, menaikkan rasa cinta kita kepada Tuhan Yesus kita yang sudah menebus kita, menjadikan kita manusia-manusia yang lahir baru untuk kita hidup di dalam Tuhan. Yang percaya boleh katakan amin, dan sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Haleluya, haleluya. Kita akan masuk di dalam doa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh anugerah yang luar biasa Tuhan ketika pagi hari ini Engkau memberikan kesempatan sekali lagi buat kami Tuhan, untuk kami menaikkan pujian penyembahan bagi Engkau Tuhan. Kami percaya bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang bertahta di atas setiap puji-pujian umatnya yang mengasihi Dia.
Pagi hari ini Tuhan kami berkumpul di dalam nama-Mu. Dan ketika kami Tuhan 1-2 orang berkumpul di dalam nama-Mu Tuhan, maka Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau melihat setiap kerinduan hati kami Tuhan. Untuk kami hidup selalu menyenangkan Engkau Tuhan. Bahkan pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan ibadah sekolah minggu ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Ketika lawatan Tuhan terjadi di tempat ini, maka kami pun percaya lawatan Tuhan melawat anak-anak sekolah minggu di tempat ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami sungguh bersyukur punya Allah seperti Engkau. Biarlah kuasa-Mu dan hadirat-Mu yang ada di tempat ini menguasai hati setiap kami, menguasai pikiran kami Tuhan, untuk kami fokus di dalam kami beribadah pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya dan siap memuji Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Kita akan naikkan pujian, jadi seperti-Mu. Bapa Kau setia, Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan kami percaya, Engkau milikku, dan kami adalah milik-Mu Tuhan. Kerinduan kami untuk kami tinggikan nama-Mu dalam setiap hidup kami. Tinggikan nama-Mu, karena kami tahu Tuhan, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Ubah hati setiap kami Tuhan. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu Tuhan. Kasih-Mu pancarkan kasih-Mu Tuhan. Pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi seperti-Mu. Seperti-Mu. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri semuanya. Bapa Kau setia, percayalah Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dan ku percaya Engkau milikku dan ku milik-Mu. Kerinduanku, mari kita sama-sama tinggikan nama Tuhan. Tinggikan nama-Mu, karena kita tahu, Yesus ada di dalam kita dan kita di dalam Tuhan. Dan ku dalam-Mu. Angkat tanganmu dan katakan, ubah hati kami Tuhan. Seputih hati-Mu, setulus salib-Mu. Tulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku
nyanyikan dari awal pujian ini. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Katakan kerinduanku, kerinduanku untuk selalu tinggikan nama-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan ada di dalam kami. Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Yang rindu Tuhan, ubah hati setiap kita. Hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Sekira wahir apa. Yes. Yes. Sekira bala. Tuhan, biar kami tetap memandang-Mu Tuhan. Kami punya mata seperti Engkau Tuhan. Pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi. Ubah hatiku, ubah hatiku. Inilah kerinduan hati setiap kami Tuhan, untuk kami menjadi semakin serumpah dengan Engkau. Hari-hari kami boleh menyenangkan Engkau Tuhan. Biar kasih-Mu terpancar dalam kehidupan kami Tuhan. Yes, sekarang biar kami boleh mempunyai mata seperti Engkau. Yes. Yes. Kasih-Mu, ku mau jadi seperti-Mu. Katakan ubah hatiku, ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, katakan ku mau jadi. Ku mau jadi, sekali lagi katakan ku mau jadi. Ku mau jadi
sembah Tuhan. Sembah Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Ubah hati setiap kami Tuhan, ubah hati setiap kami Yesus, agar kami layak Tuhan. Sama Tuhan. Kuasa Tuhan ada dalam hidup kita. Mari sembah. Dia layak disembah. Dia layak disuci. Jesus, 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 yes, yes, Kuasa Tuhan bekerja, kuasa Tuhan bekerja, ubah hati. Yes, 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 mari sabar, mari sabar, mari sabar. Yes, 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 yes. Haleluya, Yesus. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu. Yes, yes. Inilah doa dan kerinduan kami Tuhan. Yes, yes, yes. Yes. Pancarkan kasih-Mu. Yes, kiralah wayang lapa. Katakan ubah hatiku
tulus salibmu. Karena kita akan lebih bersukacita lagi di dalam hadirat Tuhan. Karena semua yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita membuat kita semakin terpesona akan kasih Tuhan. Sungguh kau mempesona, kita akan naikkan pujian ini sama-sama. Hapuskan raguku. Yes, katakan kau buktikan. Kau buktikan kasih-Mu mati bagiku. Hapuskan dosaku. Katakan sungguh kau mempesona. Sungguh kau mempesona. Segala perbuatan-Mu hapuskan raguku. Yes, kau buktikan. Mati bagiku, hapuskan dosa.
Kita akan tetap bersukacita di dalam Tuhan. Karena hidup kita ada di dalam kendali Tuhan. Tak berubah selamanya. Sekarang ku persembahkan di hadapan-Mu, oh Yesus Tuhan. Terimalah sekarang persembahanku, korban yang harum dan menyenangkan-Mu. Senang jiwaku kan ku sembah Kau Yesus Tuhan. Katakan kan ku sembah, kan ku sembah Kau Yesus Tuhan. Berubah selamanya cinta kasih-Ku padamu, ku mau hidup selamanya untuk senangkan hati-Mu. Tak berubah selamanya cinta kasih-Ku padamu, ku mau hidup selamanya untuk senangkan hati-Mu Tuhan. Mengangkat sama-sama hidupku sekarang. Hidupku sekarang ku persembahkan di hadapan-Mu, oh Yesus Tuhan. Terimalah sekarang persembahanku, korban yang harum dan menyenangkan-Mu. Segenap hatiku, katakan segenap jiwaku, dan ku sembah Kau Yesus Tuhan. Dan ku sembah Kau Yesus Tuhan. Yes, tak berubah selamanya cinta kasih-Ku padamu, ku mau hidup selamanya untuk senangkan hati-Mu. Tak berubah selamanya cinta kasih-Ku padamu, ku mau hidup selamanya untuk senangkan hati-Mu Tuhan. Kita mau katakan Engkau alasan untuk kita hidup. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Katakan Kaulah alasan untuk ku hidup. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku, yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Katakan ku tahu sungguh, ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Hidupku takkan sama. Sekali lagi katakan, hidupku takkan sama. Yes, setiap yang ditebus Tuhan, hidupnya tidak akan seperti dahulu lagi. Katakan, haleluya. Yes, silakan duduk kembali. Kita mau berdoa syafaat pagi hari ini. Kami sungguh mengucap syukur punya Allah yang tidak pernah terbatas di dalam hidup kami. Dari hari lepas ke sehari kami merasakan betapa Engkau baik Tuhan, sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami. Dan saat pagi hari ini kami sungguh mengucap syukur kami ada di rumah-Mu.
kami sedang bersatu hati, kami menikmati akan hadirat-Mu, kami boleh menikmati akan indahnya, menikmati akan kediaman rumah-Mu Tuhan. Karena kami tahu inilah waktunya untuk Tuhan berkata buat kami, menyampaikan isi hati-Mu buat kami, untuk Tuhan melakukan sesuatu untuk kami. Inilah persembahan hidup kami untuk kami bisa persembahkan buat Tuhan di dalam hari-hari kami. Pagi hari ini Bapak yang baik, kami berdoa membawa pemimpin-pemimpin rohani kami, berdoa untuk Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham, Pendeta Gideon Rusli, Pendeta Ruben Sunarto, Pendeta Kartomius yang Tuhan percaya atas kami, atas Bapak-Bapak pemimpin rohani kami, demikian juga gembala pembina kami, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, Pendeta Muda Mulyanti Suwarna. Tuhan, mereka adalah orang-orang yang Tuhan pilih untuk membimbing kami, untuk membawa kami kepada satu perkenanan lepas perkenanan Tuhan di era Pentakosta ketiga ini, di akhir zaman ini. Engkau sedang memperlengkapi mereka. Mari Tuhan berikan mereka hikmat, terus hikmat yang baru, otoritas daripada Allah turun atas mereka, kuasa Tuhan, kesehatan buat mereka, bahkan Tuhan hikmat-hikmat yang baru melingkupi mereka, sehingga hidup mereka ini menjadi contoh teladan buat kami, orang-orang yang Tuhan taruh untuk kami dipercaya untuk dibinanya. Oleh sebab itu Bapa, dimanapun mereka berada, pakai mereka dengan seturut kehendaknya Tuhan. Dan kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, untuk seluruh 5 generasi yang Tuhan percayakan di tempat ini, bersama dengan Bapak Ibu Gembala di tempat ini. Tuhan, Engkau tahu kehidupan kami hari-hari ini, saat kami sedang menangis, berkumpul dengan ekonomi, berkumpul dengan pasangan hidup, berkumpul dengan pekerjaan, berkumpul dengan keturunan, berkumpul dengan apapun yang hari-hari ini sedang kami tangisi. Mari Tuhan, Engkau yang ambil alih di dalam setiap langkah hidup kami. Buat kami hari-hari ini melekat kepada Tuhan. Buat kami hari-hari ini mengerti, untuk kami bangkit, untuk kami bisa menjadi pemenang. Sehingga Tuhan, kerinduan hati Tuhan, setiap kami tidak ada seorang pun yang hari-hari ini capek. Hari-hari ini Tuhan mulai lemah. Hari-hari ini mulai Tuhan tidak berdaya. Buat kami terus disegarkan, karena kami tahu kami berbeda daripada orang yang tidak berpengharapan di dalam Tuhan. Bapak, kami berdoa menyerahkan untuk persiapan catering Tuhan, semua pelayan-pelayan Tuhan untuk tanggal 17-18 besok diperhatiin. Tuhan berkati sehingga kami di-refresh kembali dengan pelayanan kami. Kami tahu pelayanan yang Tuhan percayakan ini bukan sekedar pelayanan biasa, tetapi ada kuasa Tuhan, ada satu kerinduan hati Tuhan yang Tuhan taruh untuk kami kerjakan, untuk kami sama-sama menjadi rekan sekerja Allah, menyelesaikan pekerjaan Tuhan yang ada di muka bumi ini, untuk kami berikan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan berkati setiap kami, supaya kami bisa hadir untuk kami menikmati kasih kemurahan Tuhan ini. Dan kami berdoa menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, untuk kerinduan kami perluasan tanah gereja kami. Tuhan, kami terus bergumul. Mari Tuhan, Engkau akan berikan kanan, kiri, depan, belakang, ataupun dimanapun Tuhan mau suruh kami, untuk kami tempati, untuk kami duduki, untuk kami boleh memperluas GBI Gunung Padang. Tuhan, kami percayakan ke dalam tangan kuasa-Mu, dan kami percaya berkat-berkat persembahan syukur awal tahun kami ini akan kami persembahkan terus buat Tuhan, sehingga saat kami Tuhan berikan tanah itu, kami sudah punya, siap untuk kami membeli dan menikmati akan berkat tanah yang lebih luas. Dan kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Indonesia, Purbalingga. Shalom buat Indonesia, shalom buat Purbalingga. Berkati Pak Jokowi, berkati Pak Maruf Amin. Tuhan pakai terus mereka, berkati semua jajaran-jajaran pemerintah yang terkait, sehingga dari pusat sampai yang ke daerah pun lewat mereka ini Tuhan, Indonesia tetap ada dalam perlindungan Tuhan, Indonesia tetap ada dalam belas kasihan Tuhan, Indonesia tetap diberkati Tuhan. Mazmur 23 akan terjadi buat Indonesia, dan kami berdoa di era Pentakosta ketiga ini, Indonesia akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, dan seluruh dunia ini percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan berkati juga kami berdoa untuk hamba-Mu yang saat ini akan menyampaikan firman Tuhan, Bapak Pendeta Ferry Salima. Tuhan berkati, urapi beliau supaya apapun yang Tuhan taruh di dalam hatinya untuk disampaikan buat kami, Tuhan berkati dengan cara-Mu. Ini doa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Pagi hari ini kita akan diberkati dengan firman Tuhan. Kembali saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan persiapkan hati kita sebagai tempat yang terindah untuk firman Tuhan, sehingga firman itu boleh bertumbuh dan berbuah di dalam hidup setiap kita. Dan kita akan semakin layak di hadapan Tuhan. Bukan dengan barang fana, kita nyanyikan pujian ini sama-sama. Bukan dengan barang
fana. Kau membayar dosaku, tapi dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Emas perak, kau menebus diriku oleh segenap kasih, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia, dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini, bukan dengan barang fana, bukan dengan barang fana. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku, katakan oleh segenap kasih, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti
kasih Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi di dalam hidup kami. Bukan kehendak kami yang terjadi, tetapi biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kami. Karena apa yang dikehendaki Tuhan, itu yang terbaik dalam hidup kami. Amin. Taruh dalam hati kami Tuhan, hati yang mau setia, hati yang mau taat, hati yang mau dengar-dengaran akan Engkau. Sehingga hidup kami, hidup yang selalu dan selalu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Siang hari ini Tuhan, kami rela ditegur oleh Engkau. Kami rela dibentuk oleh Tuhan. Kami mau diubahkan oleh Tuhan. Amin. Sehingga hidup kami bukan hidup yang biasa-biasa, tapi hidup kami adalah hidup yang luar biasa. Amin. Bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Urapi kami semua Tuhan pada saat pagi hari ini. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, urapi setiap hati kami. Sehingga firman Tuhan itu tidak lalu dengan begitu saja, tetapi tertanam di dalam hati kami yang paling baik. Sehingga firman Tuhan itu bertumbuh, berbuah, guna hormat kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, bersyukur, kami siap untuk dengar firman Tuhan. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Jadi saya yang berdiri ya. Ya, satu anugerah Tuhan untuk saya bersama istri, bersama anak saya. Kami kemarin dari Semarang jam 12, tiba di Purbalingga jam 4 sore. Karena memang tidak berhenti, ya, laju terus, tancap gas terus. Memang hujan-hujan, tapi puji Tuhan, pertolongan Tuhan, kami tiba dengan selamat, berjumpa dengan keluarga Bapak Gembala dan jemaat Tuhan yang luar biasa di Purbalingga. Amin. Ya, pertama-tama saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena Dia baik, sangat baik, teramat baik dalam hidup saya. Juga berterima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala dan seluruh para stafnya yang ada atau apapun lah ya, yang mempercayakan saya sudah berapa kali ya. Saya percaya tidak bosan-bosan, tapi tidak apa-apa. Saudara bosan, saya tidak akan pernah bosan ya. Saudara tidak menerima, saya tetap menerima. Tapi saya percaya jemaat yang ada di Purbalingga, jemaat yang suka menerima ya. Apalagi Bapak apa namanya? Lupa saya Pak. Ya? Pak Hendro ya. Saya pernah nginap di tempat beliau. Itu kayak di hotel. Wah. Saya bilang ngapain ke hotel? Di situ ada toh. Dan puji Tuhan, jemaat yang ada di Purbalingga luar biasa, diberkati dengan luar biasa, ya. Karena kita punya Tuhan, bukan Tuhan yang mati, tapi kita punya Tuhan yang hidup. Dikatakan bahwa 2023 akan terjadi namanya kegelapan, ya, atau terjadi namanya ekonomi akan merosot. Tetapi orang percaya tetap selalu ada berkat yang luar biasa. Kita bukan resesi, tetapi resepsi. Ya, nyata sampai hari ini. Kalau Bapak, Ibu dan saya ada di tempat ini adalah satu kemurahan daripada Tuhan. Anugerah Tuhan yang luar biasa. Ya, pagi hari ini berapa jam Pak ya? 4 jam ya? Oh, puji Tuhan. Saya tidak akan lama-lama. Tapi saudara ada di satu daerah, mungkin saudara tahu logatnya ini ya. Kalau saya mau ke mana ya itu ya. Itu di mana kira-kira? Madura ya. Puji Tuhan. Nah, itu. Mau kemana-mana saya ya. Itu di Madura ada satu gereja, itu ibadahnya bukan 2 jam, tetapi 5 jam. Ya. Nah kalau kita di sini kan minimal 2 jam ya, itu 5 jam. Nah waktu itu Bapak Gembala saya, beliau ke sana, jadi pikir itu biasa lah, ibadah biasa 2 jam. Setelah selesai khotbah, diserahkan kepada Bapak Gembala sambung. Dan itu sampai 5 jam.
Dan beliau sampai terkejut-kejut. Loh kok bisa? Ya. Nah kalau kita di sini 5 jam, sudah pasti kursinya bunyi-bunyi. Ya. Suiman. Ya. Orang barbar. Mendingan mulai. Turu. Ya. Tapi saya percaya di sini mau 5 jam, 10 jam tetap ya. Amin. Luar biasa. Ya kalau di Semarang itu sudah false namanya. Begitu amin, amin. Nah, kan false ya. Jadi tidak segenap hati. Tapi di sini luar biasa. Mau 5 jam, 10 jam. Amin. Ya. Tapi ya puji Tuhan. Ya, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Saya akan memberikan tema yaitu menjadi manusia baru. Menjadi manusia baru yang berkemenangan, ya. Kalau judul sini apa? Menjadi pemenang, ya. Jadi menjadi manusia adalah menjadi manusia, menjadi pemenang di hadapan Tuhan. Manusia yang baru. Mau menjadi manusia baru? Nah, saya tadi lagu yang kedua itu loh, lagu puji-pujian yang kedua. Bukan. Satu lagi. Nah, tak berubah selamanya. Benar enggak itu? Kalau Tuhan sih nggak pernah berubah, ya. Tuhan itu dari dulu sampai sekarang itu tidak pernah berubah. Nah, yang berubah kitanya manusia, sering berubah-ubah. Nah, kalau kita nyanyikan pujian tadi, tetap selamanya, nah itu harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Jadi apa yang kita omongin itu harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Makanya kalau nyanyi mikir-mikir sih, ini saya bisa enggak saya ya? Ketika saya nyanyi, saya bisa enggak bertanggung jawab kepada Tuhan? Ya tapi kita berusaha dengan Tuhan ya. Bukan karena diri kita sendiri, karena dengan Tuhan. Jadi menjadi manusia baru, menjadi pemenang dengan Tuhan. Kita akan membaca dulu di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Nah itu dia. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Sudah dapat? Puji Tuhan. Ini enggak ada ya? Wah, di belakang sana ya. Kalau dulu saya ke sini belum seperti ini. Belum ada. Ini belum ada. Ini waduh, saya sampai bingung saya. Mau masuk dari mana saya? Saya lihat-lihat, wah luar biasa. Katanya tinggal robak ke belakang. Tapi ada rumah di belakang toh. Doain aja. Tapi jangan doain robo ya. Doain biar orang itu suruh beli di sini ya maksudnya. Orang itu pergi, kita yang beli. Nah, di sini kan bos-bos semua. Amin. Iya, 2 Korintus 5 ayat 17. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah kalau dalam ejaan yang lama dia berkata begini bahwa yang lama itu sudah lenyap, yang baru itu muncul. Nah kalau ini kan yang baru apa ya? Berlalu. Kalau berlalu itu kira-kira bisa kembali lagi enggak? Bisa. Tapi karena memang kan masih berlalu. Nah sama halnya kita punya masa lalu yang ada di belakang. Nah kita pasti akan teringat kembali masa lalu kita. Kalau ada di jemaat yang ada di Semarang, itu dia masuk penjara 10 kali. 10 kali baru dia bertobat. Ya. Dia berkata bahwa saya mau bertobat benar-benar. Tapi belum benar sebenarnya, ya. Karena masih ada anting-antingnya. Anting-antingnya sama perempuan bukan laki-laki ya. Tapi sekarang sudah tidak ada bedanya. Mau laki perempuan bodoh wae. Ya. Tapi berapa minggu yang lalu dia berkata bahwa saya akan lepaskan anting-anting saya dan saya mau benar-benar
mau melayani Tuhan. Dan itu dia lakukan sampai hari ini. 10 kali masuk penjara. Baru dia berkata bahwa saya akan bertobat, saya akan menerima Tuhan Yesus, saya akan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah di sini katakan bahwa 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17, ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat secara pribadi, bukan apa kata orang, tetapi kita harus mengalami secara pribadi, lepas pribadi dengan Tuhan. Nah judul saya adalah menjadi manusia yang baru. Kira-kira apa sih manusia yang baru? Apakah harus operasi plastik? Ya kalau di Korea kan banyak. Di sini ada enggak operasi plastik? Hidungnya dioperasi pakai plastik apa nggak tahu saya. Ya. Mukanya dioperasi pakai plastik ember apa gayung? Yang penting plastik. Ya. Sehingga bisa berubah mukanya, jelek jadi bagus, ya, jadi cantik. Ada yang sudah mak bicara, yang sudah mak-mak, itu bisa jadi kayak 17 tahun. Nah mungkin pikir mereka itu yang terjadi, menjadi manusia baru harus dioperasi atau menjadi Superman, Superboy, menjadi manusia baru. Tapi manusia baru adalah merubah setiap hidup kita lebih berkenan di hati Tuhan. Tentunya ada yang harus kita lepaskan, ya. Ada yang harus kita ubah dari hidup kita semua. Apa yang tidak berkenan di hati Tuhan, itu yang harus kita lepaskan. Kalau saya dulu adalah manusia yang lama, saya suka merokok, saya suka minuman keras, saya suka berantem. Itu saya dulu, manusia yang lama. Bahkan kalau bilang lagu-lagu dunia, semua saya hafal. Apalagi yang tahun 60-an, saya paling hafal. Nah itu manusia yang lama. Tapi ketika saya dirubah oleh Tuhan menjadi manusia yang baru, semua itu hilang. Bahkan saya kalau berantem saya malah takut. Mendingan saya kabur daripada saya berantem. Dan saya berhenti dari semuanya itu. Saya kepingin menjadi manusia yang berkenan, ya, menjadi manusia menang di hadapan Tuhan. Karena itu kita harus meninggalkan segala sesuatu yang ada dalam hidup kita yang tidak disukai oleh Tuhan. Contohnya apa? Banyak. Ya. Yaitu adalah salah satu poin yang pertama adalah mau berubah manusia lama menjadi manusia yang baru. Ya, mau berubah dari manusia lama menjadi manusia yang baru. Apa itu manusia lama? Nah, kalau kita baca di dalam Galatia pasal 5, ya. Di situ adalah manusia-manusia yang lama. Tentang kedagingan. Mendingan kita baca aja ya. Manusia yang lama, yaitu Galatia 5. Coba ayat 22. Ya. Oh ini yang tadi ya. Oh 19 ya, 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, ada lagi penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidaan, roh pemecah. Nah ini adalah manusia-manusia yang lama. Itu yang harus kita buang. Tapi saya percaya di sini tidak ada namanya roh pemecah, sihir, ada sihir, perseteruan, ada perselisihan, tidak ada ya. Puji Tuhan, tidak ada yang ngaku. Tapi saya percaya di sini semua akur-akur jemaat GBI Purbalingga.
Tidak ada namanya saling iri satu dengan yang lain, tidak adanya saling bentrok satu dengan yang lain, tidak ada saling dendam satu dengan yang lain, tidak ada namanya kepahitan satu dengan yang lain. Amin. Puji Tuhan. Semua akur-akur. Nyata ada sampai hari ini. Nah mungkin kalau ada saling gontok-gontokan, saling iri hati, apalagi kepahitan, itu sangat berbahaya. Ya, begitu ada lawan lewat, mukanya dibuang. Ya untuk lehernya nggak putus itu loh. Buang ke kiri apa ke kanan. Jadi ada temannya dari sebelah kiri, lehernya ke kanan. Mana kanan toh? Ini ya. Sampai lupa saya. Begitu ada lawannya dari sebelah kanan, dia nengok sebelah kiri. Jadi mukanya itu dibuang. Untuk apa saya bertemu dengan dia? Wong, dia bikin sakit hati saya. Kalau dia tidak memaafkan saya pun tidak akan memaafkan dia. Padahal Tuhan berkata harus mengampuni orang yang bersalah. Bahkan kita harus kasih makan musuh kita. Sekalipun musuh bebuyutan. Kita harus kasih makan, kasih minum, kasih tumpangan. Oh, tidak bisa. Untuk saya itu tidak bisa. Jangan harap saya akan terima you, ya. Ya, tidak bisa. Untuk terima you ke rumah saya, apalagi kasih makan, kasih minum, jauh dari saya. Tapi saya percaya keluarga besar GBI Purbalingga tidak ada seperti itu. Ketika ada musuhnya, dia tarik datang ke rumah saya untuk makan bersama-sama. Haleluya. Benar enggak ini? Ya. Nah itu manusia lama. Tapi harus menjadi manusia baru. Suka mengampuni, suka memaafkan, suka menerima, suka memberi. Itu adalah manusia yang baru. Tapi kalau masih manusia lama, susah. Jadi kita harus mau menjadi manusia baru. Karena Tuhan datang bukan untuk dilayani. Tuhan datang ke dunia ini untuk melayani. Tuhan pun mengalami seperti itu. Sebelum kita mengalami, Tuhan lebih dahulu mengalami apa yang kita alami. Tuhan Yesus pernah diludah. Nah kita pernah tidak diludah? Tuhan Yesus pernah ditendang, dia dipukul. Kita belum pernah. Jadi belum seberapa apa yang kita alami. Jadi masih kecil-kecil. Nah kalau kecil-kecil kita sudah tidak bisa, apalagi besar tambah tidak bisa. Makanya dari kecil-kecil dulu. Supaya ketika itu ada besar yang datang, kita sudah mampu. Jadi Tuhan ajari kita dari kecil-kecil dulu. Menjadi manusia baru. Paulus pada waktu dia berjumpa dengan Tuhan menjadi manusia baru. Yang lama itu kan luar biasa berantakannya Paulus. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, dia diubahkan oleh Tuhan. Sehingga dia menjadi manusia baru, selalu menyenangkan hati Tuhan. Ya. Jadi mau berubah. Jangan begini-begini terus. Tuhan mau supaya kita menjadi manusia yang mau dirubah oleh Tuhan. Tapi itu pun kalau kita mau. Sekalipun Tuhan Yesus turun langsung merubah hidup kita, tapi kalau kita tidak mau, ya Tuhan pun tidak mau. Sekalipun Tuhan Yesus turun langsung. Tuhan sih bisa merubah, gampang. Tetapi Tuhan mau inisiatif kita juga. Kita mau enggak mau dirubah oleh Tuhan. Tapi kalau kita mau, Tuhan mau rubah. Tapi kalau kita tidak mau, Tuhan pun tidak akan mau rubah. Oh sakarepmu katanya ya. Biarin. Makanya kan Tuhan tidak pernah memaksa. Dan kalau kita tidak masuk surga, Tuhan tidak rugi. Yang rugi siapa? Kita sendiri. Kalau kita tidak mau masuk surga. Makanya kalau mau surga, hidup kita mau dirubah oleh Tuhan.
Kalau tadinya kita adalah orang pemarah ya. Bukan tidak boleh marah, marah kan pemarah beda tuh. Tidak ada alasannya marah melulu ya. Pokoknya marah-marah, di rumah marah, di jalan marah, di mana-mana marah terus. Jadi tidak jelas marahnya. Suka judi, ya toh? Suka punya hubungan gelap, itu kan manusia lama. Tapi seperti ini tidak ada, ya. Semua akur-akur satu dengan lain. Terlebih suami dan istri. Siapa bilang suami istri tidak ada masalah? Pasti ada masalah. Oh, saya dengan istri saja, saya dengan istri saya setiap hari ada masalah. Bahkan pernah saya hampir tinggalin istri saya. Sudah hamba Tuhan loh. Hampir saya tinggalin. Nah, pada waktu itu berantem kecil sebenarnya. Tidak perlu dibesar-besarkan. Tetapi karena dia menghilang tiba-tiba, dalam hati saya apa sudah terangkat, apa sudah gimana dia ya. Nah, kalau terangkat kan ya tidak apa-apa sebenarnya. Memang itu sudah kehendak Tuhan. Tapi kalau belum terangkat dia sudah hilang, nah ini repot. Ternyata karena di RO itu ada 2 tingkat, nah dia naik ke atas, sembunyi di paling pojok. Jadi saya bingung. Tapi dalam hati saya juga, Tuhan kalau saya mau kabur, kan saya tidak punya duit. Nah bingung saya. Sedangkan duit saya sama istri semua. Jadi kalau saya mau kabur, masa mau jalan kaki? Oh, tempat saya di daerah Sumatera Selatan sana. Masa nyebrang berenang? Ya, nggak mungkin. Sekalipun memang saya pelaut. Ya. Cuman berenang di laut masih bukan pelaut asli, berenang. Tapi kan nggak mungkin. Saya harus jalan kaki dari Semarang ke Merak. Merak nyebrang lagi lautan. Ya. Berenang. Saya juga mikir Tuhan. Lah kalau saya kabur tidak punya duit ya bagaimana? Akhirnya saya cari. Memang saya sudah berkata Tuhan, sekalipun saya tidak punya duit, saya akan jual baju saya. Itu dalam pikiran saya. Saya akan jual jas saya ini pemberian orang nih ya. Ini saya bilang nggak apa-apa lah. Yang penting saya dapat duit. Tapi Roh Kudus berbicara, lah kalau kamu lari kemana? Apa emangnya di sana tidak ada masalah? Kalau kamu lari, ya pasti di sana lebih ada masalah. Akhirnya begitu Tuhan saya minta ampun. Akhirnya saya cari istri saya. Ternyata lagi menangis di pojok. Ya. Nah saya kan keterlaluan saya ini loh. Terkadang memang suami-suami itu so hebat sebenarnya. Benar ya. Karena laki-laki kuat. Sedangkan wanita lemah. Sebenarnya laki-laki lebih lemah daripada wanita. Benar enggak? Lemahnya di mana? Ya kita yang ditolong. Loh kan wanita itu penolong. Lah yang ditolong siapa? Suami. Lah masuk suami, wah saya kan laki-laki. Apalagi berotot kayak bapak ini ya. Ya. Saya percaya bapak ini sering apa namanya itu? Jogging apa bukan ya? Oh, apa ya? Angkat barbel ya. Kayak anaknya penggembala si Theo. Dulu kan gemuk. Sekarang sering angkat barbel sehingga nah terkadang kita tidak menyadari bahwa sebenarnya yang kuat itu bukan laki-laki, tetapi wanita yang lebih kuat. Bisa enggak laki-laki itu jadi ibu rumah tangga? Bisa? Nah ini ada bapak-bapak petugas, ya. Ini kelihatan dari rambutnya. Dan di belakang sana, nah saya di sana udah kenal saya. Itu pernah berjumpa sekali gitu ya. Itu juga ada darah-darah Manado ya. Saya memang asli Manado. Jadi bisa enggak bapak-bapak itu jadi pengganti ibu rumah tangga? Setiap hari di rumah nyuci baju, setrika, jaga anak, nyapu, ngepel, masak dan lain sebagainya. Kira-kira mau pilih yang mana? Bapak bilang malah susah. Tapi ibu-ibu, nah saya sanjung sama ibu-ibu. Sudah masak, sudah nyuci baju, nyetrika,
jaga anak, ganti popok, ngepel dan segala macam, cuci piring, pokoknya segala macam. Malam juga melayani, ya toh? Layani suami. Apa enggak hebat? Oh, paling laki-laki cuma cari duit. Untuk pulang kasih, udah selesai. Yang penting ada duit, ya. Tapi kita semua akan belajar, ya, menjadi manusia baru. Mana yang lebih kuat dan mana yang tidak kuat, itu di hadapan Tuhan itu tidak ada apa-apanya semua. Semua kita bekerja sama. Jadi tidak ada yang lemah, tidak ada yang kuat, semua sama. Ya, karena tanpa perempuan pun laki-laki tidak bisa. Tanpa laki-laki pun perempuan tidak bisa. Jadi harus kerja sama, ya. Menjadi manusia baru, yaitu kita harus meninggalkan masa-masa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, atau sesuatu dalam hidup kita ini yang tidak berkenan di hati Tuhan, yaitu dendam, amarah, sakit hati, kepahitan, pokoknya dan segala macam. Tetapi harus berubah. Nah, kalau kita sering marah-marah terus, ya, boleh sih marah-marah, boleh. Oh, Tuhan Yesus ada pernah marah. Marah karena ada alasannya. Nah, terkadang kita marah tidak ada alasan, marah saja. Nah, itu makanya kemarahan terus. Itu harus dikurangin. Saya pun seperti itu. Karena saya juga banyak anak, sekarang ada 25 anak. Panti asuhan, ya. Ada 25 anak sekarang. Dan sekarang sudah mulai dewasa-dewasa, tambah bikin stres, ya. Saya bilang, Tuhan, kalau saya marah-marah terus, jadi saya berdosa. Makanya saya berkata, Tuhan, tak serahkan sama Tuhan lah. Apa yang Tuhan buat untuk anak-anak, karena ini kan bukan anak saya. Ini hanya titipan. Hanya Tuhan percayakan kepada kami untuk merawat. Tapi sebenarnya ini adalah milik Tuhan. Makanya berkata, Tuhan, ini adalah anak-anak-Mu. Tuhan mau buat apa mereka, itu terserah Tuhan. Jadi saya belajar untuk berserah kepada Tuhan. Sebab kalau hanya membekal pikiran saya, akal saya, ambruk saya, ya. Dan puji Tuhan sampai hari ini Tuhan memberikan kekuatan. Dan kalau saya dulu adalah orang yang suka, ya, pemarah, ya. Bahkan pernah kakak saya potong dengan parang panjang, ya. Itu saya. Ya, puji Tuhan dia bisa lompat. Coba kalau tidak bisa lompat, kaki dua putus. Dan sampai sekarang saya ingat, Tuhan, ternyata saya dulu adalah orang yang jahat. Seandainya kalau kakak saya punya kaki itu putus, lah nggak bisa jalan, ya. Pasti di kursi roda. Dan sering kalau saya telepon, saya bilang, saya minta maaf kalau dulu saya seperti ini. Tapi sekarang saya sudah berubah. Saya mau jadi hamba Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan, ya. Makanya masa lalu saya kubur dalam-dalam. Saya mau kepingin dirubah oleh Tuhan. Dan saya berkata, Tuhan, robah hidup saya menjadi lebih baik lagi. Bukan lebih jahat, tapi lebih baik lagi, ya. Dan yang kedua adalah kita mau diproses oleh Tuhan, ya. Kira-kira mau diproses. Ini proses ini tidak gampang, tidak mudah. Nah, banyak orang ini gagal dalam proses. Tidak lanjut di dalam prosesnya. Kalau kita lihat bagaimana emas diproses menjadi emas yang murni, tentunya bukan langsung murni emasnya. Dia harus diproses dulu, dari digali, dipukul, bahkan sampai dibakar, bahkan dia menjadi emas yang murni. Ada yang pakai emas? Tidak ada. Tidak ada yang pakai emas ini, ya. Saya tidak akan minta. Saya pun tidak pakai, ya. Nanti kalau saya pakai diminta sama Om Ferry lagi, saya tidak akan minta. Karena emas saya tak kasih sama istri. Cincin, ya, cincin kawin, cincin emas. Karena saya kalau pakai cincin emas itu gatal. Nah, itu kira-kira obatnya apa biar saya pakai cincin emas, biar tidak gatal maksudnya. Tapi ketika saya pakai cincin itu gatal tangan saya. Tapi kalau saya pakai besi putih, nah itu yang putih-putih itu loh, aman. Saya juga heran, berarti Tuhan tidak mau saya pakai emas. Saya suruh Tuhan pakai yang putih-putih aja.
Karena nanti suatu waktu kan di sorga kita injak-injak emasnya. Nah kalau di sini tidak pakai emas, nggak usah usah bimbang ya. Nanti kalau kita dipanggil Tuhan, pasti emas itu diinjak-injak. Benar toh, di kitab Wahyu ada itu. Nanti ketika kita dipanggil Tuhan, kita jalan-jalan di emas. Jalan bukan apa nih, keramik di sorga, tapi emas. Makanya nggak apa-apa sih sekarang pakai emas, mau gigi emas tidak masalah. Ya. Tapi ketika ada punya gigi emas, ketawa terus, nah itu orang ngenah. Ya. Jadi mau diproses oleh Tuhan. Nah proses inilah yang tidak disukai oleh orang-orang. Proses dengan Tuhan. Karena jalan surga itu sempit. Makanya di dunia ini kita harus diproses. Menjadi murni di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita tidak mau diproses, ya kita tidak akan naik kelas. Sama halnya ketika kita sekolah, pasti ada ujiannya. Nah ujian ini yang paling tidak disukai. Tapi kalau kita tidak ujian, kalau tidak diproses ya kita tidak akan naik-naik nanti. Tinggal di kelas 1 terus. Tapi kalau kita mau diproses, mau ada ujian, naik kelas, sekalipun mungkin itu berat. Tapi kita harus berusaha. Semampu kita. Nah ini proses ini yang susah ya. Proses supaya hidup kita lebih baik lagi. Jadi yang lama-lama gitu harus buang suka-suka pemarah ya. Minuman keras, merokok, suka dendam orang lain. Ya seperti saya tadi ya, dalam Galatia pasal 5 ayat 19. Itu harus kita buang. Kalau menjadi manusia baru, nah dalam Kolose juga ada itu. Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-5. Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-5, dia berkata seperti ini. Di mana? Oh ya. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Memang kita hidup di dunia. Makanya Roma berkata bahwa jangan kita serupa dengan dunia ini. Tetapi harus berubah. Memang kita hidup di dunia, tetapi kita jangan ikut-ikutan dengan dunia ini. Oh dunia ini luar biasa tarikannya ya. Makanya kalau kita ikut-ikutan apa kata dunia, maka kita tidak sesuai dengan hati Tuhan. Matikanlah darimu ya, segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kejajisan, hawa nafsu, ya nafsu jahat dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Nah ini adalah dunia. Inilah keinginan dunia yang harus kita tanggalkan dari hidup kita semua. Mungkin kita berkata, aduh susah untuk meninggalkan. Ya memang susah kalau kita sudah terikat. Tapi kalau kita berkata, Tuhan lepaskan semuanya ini dari hidup saya. Saya mau menjadi manusia yang baru. Dan menjadi orang yang menang di hadapan Tuhan. Nah kalau tema di sini bahwa bangkitlah jadilah pemenang. Nah kalau kita mau menang bersama dengan Tuhan, harus meninggalkan semua yang ada di dunia ini. Kalau begitu nggak usah kerja, nggak usah ngapa-ngapain. Bukan seperti itu. Tapi apa yang tidak dimaunya Tuhan, ya, tidak disukai oleh Tuhan. Karena kita adalah warga kerajaan sorga, bukan warga kerajaan dunia. Kita ini adalah warga kerajaan sorga. Di dunia ini hanya sementara. Karena itu kita harus berusaha menjadi warga kerajaan sorga.
melakukan setiap firman Tuhan. Bukan melakukan apa yang dimaunya dunia ini. Makanya kalau kita mau menjadi warga kerajaan sorga, salah satunya memang kita harus mengerti firman Tuhan, kita harus baca firman Tuhan setiap hari. Bagaimana kita mengerti kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan? Padukan firman Tuhan itu kalau kita baca ngantuk. Sehingga ada orang-orang berkata bahwa itu adalah obat tidur. Kalau tidak bisa tidur, baca Alkitab. Pasti tidur. Nah ini. Jadi dibikin obat tidur. Jangan sampai ya, aduh saya sudah tidur lagi malam. Mutar-mutar, baca Alkitab lah ya. Tidak usah tunggu satu pasal. Begitu baca langsung matanya mulai berat. Ya. Tapi saya percaya di sini semua rajin baca Alkitab. Amin. Tidak usah banyak-banyak, 5 pasal 1 hari. Berat. 3 pasal. Berat meneh. 2 lah ya. Sudah keterlaluan kalau tidak bisa. Cuma 2 pasal. Tiap hari. Wah masih berat. Mendingan gak usah baca. Ya tambah berat nanti. Nah bagaimana seorang yang di NTT ya. Nah sudah viral itu ya. Itu seorang anak pintar matematika. Itu di area NTT. Mereka bertanya, kenapa kamu bisa pintar matematika? Dia cuma hitung dengan jari. Saya juga sampai bingung, kok bisa cuma jari bisa itu ya? Mau tambah-tambah sampai berapa pun dijawab. Itu SD kelas berapa tuh? Namanya Nino apa Nono ya? Nino. Nono. Itu cuma jari-jari tuh dia. Dalam hati ini jari kan cuma 5. Kok bisa 100 tambah sekian, kurangin, dibagi, gini langsung. Sampai Presiden mumet, kan? Dia berkata bahwa saya bisa pintar karena saya setiap pagi baca firman Tuhan. Itu yang dia katakan. Dan itu bukan cuma hanya di daerah, bukan hanya di Indonesia, tapi ini dunia. Seorang anak kecil, seorang anak SD, dia bisa mendunia. Matematika. Bukan mati-matian ya. Itu matematika. Dia berkata, saya hanya baca firman Tuhan. Bisa pintar? Bisa. Saya pun dulu, ya bodoh memang saya dulu. Ya. Saya dulu bodoh. Bahkan saya kalau melihat orang itu tidak bisa. Saking malunya. Saking tidak pedenya sudah berat. Tidak pedenya sudah berat. Tapi ketika saya berkata, Tuhan saya mau kepingin dirubah Tuhan. Supaya ketika saya lihat orang biasa saja. Ya. Nah dia begini kan sudah puji Tuhan. Lihat yang ada di bawah. Kalau dulu saya tidak bisa. Saya jalan nunduk. Tidak orang lewat saya nunduk. Mereka pikir itu saya hormat. Padahal saya malu. Nunduk terus saya jalan. Dan ketika saya dirubah Tuhan, puji Tuhan. Yang penting jangan malu-maluin. Ya. Puji Tuhan, Tuhan pakai. Tuhan memberikan saya hikmat daripada luar biasa daripada Tuhan. Ya. Jadi mau diproses oleh Tuhan. Sekalipun itu berat, susah, sulit. Tapi kita percaya ketika Tuhan proses hidup kita, maka kita akan memberikan kemampuan oleh Tuhan. Bagaimana juga Ayub diproses oleh Tuhan, begitu berat. Tapi dia berkata, apa yang Tuhan berikan itu yang terbaik untuk saya. Ketika Tuhan berikan satu penyakit yang luar biasa, bahkan anak-anak yang diambil oleh, ya mungkin bukan Tuhan yang ambil ya, Tuhanlah yang ambil ya. Bagaimana hidup Ayub? Keluarganya habis, rumahnya habis, hartanya habis, bahkan dia penyakitan. Bahkan istrinya berkata, untuk apa kamu ikut alammu? Mendingan kutuki aja alammu. Tapi dia berkata, bukan hanya baik yang akan kita terima, tapi yang tidak baik pun kita harus terima. Makanya dalam pasal 42
itu Tuhan ganti semua. Karena dia mau menjadi manusia baru. Apakah Ayub itu tidak mengalami penderitaan? Penderitaan yang luar biasa. Tetapi luar biasa, dia tetap setia kepada Tuhan. Makanya sekalipun kita diproses, proses dari Tuhan itu memang bagi manusia tidak enak. Tapi ujung-ujungnya ya. Tapi kalau kita mau diproses oleh hantu, ya ujung awal-awalnya enak, ujung-ujungnya itu tidak enak. Tapi kalau kita mau diproses oleh Tuhan, awal-awalnya tidak enak, tapi ujungnya itu pasti enak. Jadi kita mau proses yang mana? Mau Tuhan apa hantu? Nah, kalau dengan hantu kan enak-enak saja, tapi ujungnya itu loh. Nah dengan Tuhan, awal-awalnya tidak enak, tapi ujung-ujungnya itu pasti mengenakan. Dan yang ketiga adalah mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Jadi hidup kita percayakan kepada Tuhan sepenuhnya, jangan setengah-setengah. Ya. Jadi kita punya masalah, persoalan, pergumulan, apapun yang ada dalam hidup kita percayakan kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan akan menolong. Tuhan akan memberikan kemampuan dalam hidup kita semua. Asalkan kita mau hidup kita ini kita percayakan sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Maka di balik semuanya itu kita mengalami hal yang luar biasa dan menjadi orang-orang yang menang di hadapan Tuhan. Menang dari hidup yang lama, ya. Menang dari sifat yang lama, menang dari karakter yang lama, berpindah kepada hidup yang baru, kepada karakter yang baru, yaitu karakter Kristus, sifat Kristus. Maka kita menjadi pemenang. Bahkan juga bukan cuma pemenang, lebih daripada pemenang. Jadi kalau kita mau menang, menang bersama dengan Tuhan. Menang dari masalah, dari persoalan, dari pergumulan, dari hidup kita ini, kita harus percayakan sepenuhnya hidup kita dengan Tuhan. Saya pun sampai hari ini sebenarnya Tuhan, hidup saya ini adalah untuk Tuhan. Karena memang hidup kita bukan milik kita sendiri. Hidup kita adalah milik Tuhan. Makanya kita harus seluruhnya hidup kita percayakan hanya kepada Tuhan. Sehingga hidup kita hidup yang berbahagia. Hidup yang damai, sejahtera bersama dengan Tuhan. Galatia 5 ayat 22 itu adalah buah-buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera dan lain sebagainya, ya. Itu adalah biarlah terjadi dalam hidup kita semua. Ada damai, ada sejahtera, ada sukacita, ada penguasaan diri. Nah banyak kali kan kita tidak menguasai diri. Tapi mintalah kepada Tuhan, berikan saya supaya saya bisa menguasai diri saya. Sebab kalau kita tidak bisa menguasai diri kita, maka segala sesuatu yang ada dalam hati itu bisa keluar. Itu pun kalau baik. Kalau tidak baik, terkadang kan suka nyerocos. Ya. Apa yang tidak baik dalam hati kita itu keluar. Tapi kalau kita sudah dirubah Tuhan, maka hati kita menjadi baru. Apa yang keluar dari dalam hati itu semua baik. Dan bisa memberkati orang lain, dan kita pun diberkati oleh Tuhan. Nah terkadang saya bilang sama anak-anak Elroy, mau coba kalian itu loh, ngomong itu jangan saru-saru. Nah memang karena terbawa pergaulan, ya, pergaulan teman-teman. Pulang-pulang ngomongnya sudah lain, sudah kebun binatang. Ya. Dia berkata coba dibuang semua. Berkata-katalah yang baik untuk orang lain. Ya kalau saya dulu ya memang seperti itu ya. Kalau saya dulu panggil nama bukan panggil nama, semua kebun binatang itu saya sebut. Nah itu saya dulu. Jadi semua kebun binatang bukan panggil nama ya.
Kalau nama saya Ferry, tapi bukan Ferry, tapi hewannya saya sebut. Nah, ketika saya dirubah Tuhan, begitu saya kembali, saya dengar, aduh, saya langsung kayak mau pingsan ya. Ternyata saya dulu seperti ini. Begitu saya dengar omongan seperti itu, wah, jadi tidak enak. Makanya berkata-kata keluar dari hati itu perkataan yang membangun, ya, yang memberkati, yang menguatkan orang lain, sehingga hidup kita selalu diberkati oleh Tuhan. Jadi percayakan seluruh hidup kita untuk Tuhan, ya. Jadi kepada Tuhan. Jadi biarlah hidup kita ini selalu dituntun oleh Tuhan, dimanapun kita pergi dan berada. Ya, puji Tuhan, firman Tuhan sangat singkat, panjang ya. Kan 5 jam nanti tadi ya. Ya, saya percaya kita semua diberkati. Kita tetap setia sampai Tuhan datang menjemput kita, ya. Tetap sehat, tetap berjuang. Tuhan semua berkati. Satu pujian untuk Tuhan, ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, Yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang, ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa
Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah musik tetap melurkan pujian ini dengan lembut. Saudaraku dikasih Tuhan, pagi hari ini oleh kasih-Nya, karena kemurahan-Nya, kembali kita ada di tempat ini, diberikan kesempatan untuk menikmati kasih-Mu dalam kasih-Nya dalam ibadah ini. Biarlah ketika Engkau ada di tempat ini, hatimu, pikiran kita benar-benar fokus kepada pribadi yang kita sembah, pribadi yang Engkau agungkan, pribadi yang dimana Engkau menaruh pengharapan dalam hidupmu kepada Dia. Tuhan rindu di tahun 2023, gereja Tuhan, kita sebagai umat-Nya, dunia boleh berkata tahun 2023 tahun goncangan, memang tidak bisa kita hindari. Kita melihat apa terjadi hari-hari ini. Tetapi apapun terjadi, biarlah Engkau sebagai gereja Tuhan tetap terus ada dalam jalannya, supaya Engkau boleh menjadi orang yang hidup dalam kemenangan. Firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita adalah manusia yang baru. Manusia yang baru dan manusia yang hidup dalam kemenangan. Supaya kita menjadi manusia yang baru, hidup dalam berkemenangan, firman Tuhan mengingatkan kita hari ini, yang pertama mau hidup mengalami perubahan. Tinggalkan cara hidupmu yang lama. Supaya kau menjadi manusia yang baru, hidup dalam kemenangan. Jadilah anak Tuhan yang selalu siap dalam menghadapi berbagai macam proses hidup. Sekalipun itu berat, sekalipun itu tidak enak. Namun jika itu Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupanmu hari-hari ini, dalam kehidupanmu sepribadi, dalam rumah tanggamu, dalam ekonomimu, dalam kesehatanmu, ataupun dalam pelayanan, biarlah Engkau berkata, Tuhan, pegang tanganku, agar aku bisa melewati proses hidup, supaya aku boleh melihat kemenangan demi kemenangan dapat kita alami. Supaya engkau menjadi manusia yang baru, hidup dalam kemenangan. Serahkan langkah hidupmu supaya terus dipimpin Tuhan. Seperti umat Israel keluar dari Mesir, mereka dipimpin Tuhan dengan tiang awan dan tiang api. Dialah di tahun 2023 ini engkau terus dipimpin Tuhan. Kita pun dipimpin Tuhan. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Siapapun engkau, sebagai jemaatkah, sebagai pelayan Tuhankah, sebagai hamba Tuhankah, biarlah engkau terus minta dipimpin Tuhan. Arahkan hatimu, katakan, Tuhan, aku mau menjadi manusia yang baru, manusia yang hidup dalam kemenangan. Arahkan hatimu, katakan, Tuhan, ini aku. Pegang tanganku, Tuhan, supaya aku hidup dalam kemenangan. Terima kasih, Tuhan. Amin. Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita naikkan pujian yang dari awal lagu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, haleluya. Cintamu, oh Yesusku,
setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Katakan Kau Bapakku yang setia. Ku yang setia. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa Nisi. Haleluya Yesus, haleluya. Bapa surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi ini kami bersyukur dan terima kasih untuk pimpinan Tuhan dan kuasa-Mu yang kudus dalam ibadah kami pagi hari ini. Tuhan telah memimpin jalan ibadah ini dari awal, pertengahan sampai di penghujung ibadah ini. Kami percaya jika ibadah ini bisa berjalan semuanya karena pimpinan Tuhan. Dan kami rindu lihat ibadah ini setiap kami boleh diberkati oleh Tuhan. Kami yang lemah diberikan kekuatan yang baru. Kami yang putus harapan diberikan pengharapan yang baru. Kami di perhadapan begitu banyak proses, beban, masalah apapun, kami diberikan kemampuan untuk bisa melewatinya. Agar kami terus menjadi umat Tuhan yang baru dan hidup dalam kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan firman Tuhan yang telah kami dengar pagi ini, kami percaya tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tapi memberkati kami semuanya. Engkau pakai hamba-Mu, Ferry Tuhan, yang sudah kepakai untuk menyampaikan isi hati-Mu. Kuasa Tuhan, urapan Tuhan, hikmat Tuhan terus menyertai hamba-Mu, supaya kemanapun hamba-Mu ini pergi melayani pekerjaan Tuhan, kuasa Tuhan terus bekerja, sehingga pelayan menjadi berkat bagi setiap umat Tuhan yang dilayani. Terima kasih Bapa, dan setiap kami yang sudah ambil bagian pelayanan dalam ibadah ini, kuasa Tuhan yang terus melengkapi, kuasa Tuhan yang terus mengurapi, supaya ketika kami dipercayakan untuk melakukan segala pelayanan apapun, kami dapat melaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Dan kami tidak lupa berdoa untuk persiapan ibadah selanjutnya. Dalam ibadah yang kedua nanti sore, kami rindu kuasa Tuhan yang sama terus bekerja berkarya memimpin kami, dan umat Tuhan yang tidak dapat hadir dalam ibadah pagi ini, nanti sore mereka datang dengan antusias, dengan hati yang siap untuk memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami akan kembali pulang, kami akan kembali pulang. Kiranya kuasa Tuhan terus menuntun langkah kami, agar setiap kami boleh kembali tiba di rumah dengan baik dan tidak kurang suatu apapun. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Mari Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, arahkan hatimu dan angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Kita akan terima berkat pada Tuhan menyertai kita sekalian. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang saudaraku kasih Tuhan, pulanglah dengan penuh sukacita, dengan membawa berkat rahmat Allah yang berlimpah-limpah, kasih sayang yang telah dinyatakan di dalam anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai saat ini, esok dan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan kita berkata amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.